untuk persaingan peserta luar negeri. Siap. Udah. Ya, ada Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Di sore hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali di majelis kita membacakan kitab Safinah karya Syekh Salim Al-Hadrami dengan disertai dalilnya yang diketenangkan oleh Syekh Mahmud As-Siddiq. Kita buka dengan mengatakan Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kemarin kita sudah sampai kepada kalimat alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Selanjutnya Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wassalam dan semoga menambah rahmat, mencurahkan tambahan rahmat. Siapa Allah wasallama dan semoga mencurahkan tambahan kehormatan Allah ala sayyidina kepada pimpinan kita semua Muhammadin, yaitu baginda Nabi Muhammad khatamin nabiyyin, yang merupakan penutupnya para nabi. Ini Nabi Muhammad diberi sifat dengan khataman nabiyyin. Ini mungkin ada yang membacanya khatiman nabiyyin. Nah, ini sebetulnya silakan saja, karena memang rujukannya kepada ayat Al-Quran, yaitu liqaulihi ta'ala. Kita lihat catatan kakinya, liqaulihi ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, ini memang dalam qiraatnya ada bacaan khataman nabiyyin, ini yang umum di Indonesia. Nah, tapi ada qiraat yang lain yang khatiman nabiyyin. Nah, misalnya membacanya begitu. Jadi, tapi karena yang umum di Indonesia itu dibacanya khataman nabiyyin, maka juga selama di atas teksnya Safinah itu kita baca dengan khataman nabiyyin. Maka tidaklah Muhammadun Nabi Muhammad itu aba ahadin, ayah seseorang min rijalikum, dari antara laki-laki, dari antara kalian. Walakin Rasulullah, tapi beliau adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin, dan penutupnya para nabi. Tidak ada nabi selain nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedikit berkaitan dengan ayat ini. Ayat ini sebetulnya berkaitan dengan kejadian pada
masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada masa Nabi Muhammad itu ada seorang ada Zaid bin Haritha yang beliau ini diurus, dididik oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti anak baginda Nabi sendiri. Jadi katakanlah anak angkatnya baginda Nabi. Nah kemudian orang-orang Arab itu menyebutnya Zaid bin Muhammad. Nah, jadi yang aslinya ayahnya Zaid ini adalah Haritha, Zaid bin Haritha. Tapi karena diangkat anak oleh Nabi Muhammad, maka kemudian orang-orang menyebutnya Zaid bin Muhammad. Maka turunlah keterangan Makana Muhammadun aba ahadin min rijal. Jadi kalau dikaitkan dengan kasusnya, konteksnya Nabi Muhammad itu bukan bapaknya Zaid, turun ayat itu begitu, bukan bapaknya Zaid. Dan ayat ini berkaitan dengan larangan untuk mengubah nasab. Jadi jangan sampai seorang anak itu kemudian dinisbatkan ayahnya kepada orang lain. Jadi walaupun diadopsi menjadi anak angkat, tetap nasabnya harus kepada ayahnya yang asli, tidak boleh kepada ayah angkatnya. Dan nanti ada beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah anak angkat ini yang tidak boleh dinisbatkan kepada ayah angkatnya, tapi tetap harus kepada ayah aslinya. Nah ini seperti kasus Zaid bin Haritha tidak boleh disebut Zaid bin Muhammad. Nah sedikit menyimpang dari ini, di zaman kita hari ini ada yang menyalahpahami ini sehingga kemudian muncul keterangan-keterangan tentang tidak boleh menuliskan nama suami di belakang nama istri. Nah, seperti itu. Nah ini keluar dari konteks maksudnya. Maksudnya keterangan ini bukan tidak boleh menuliskan nama suami di belakang nama istri, bukan. Tapi tidak boleh menempatkan orang lain sebagai ayah, menggantikan ayah aslinya dalam nisbat, dalam silsilah nasab. Ayatnya seperti itu. Tapi bagaimana kalau menyebut nama suami di belakang nama istri sebagai pengenal? Ini tidak ada masalah, silakan saja. Misalkan di masyarakat kita ada dua orang yang bernama Eha, terus seberang ke Eha mana? Eha Pak Junet, Eha Junet, misalkan begitu. Jadi Eha istrinya Pak Junet. Karena kalau ayahnya siapa, ada orang dia istri kenal, apalagi sah, karena bukan asli orang sini dapat datang, misalkan kan dia. Dan ini banyak terjadi komplek-komplek ya, komplek-komplek baru, karena semua kan pendatang, tidak pernah tahu ayahnya siapa, ibunya siapa, yang dikenal adalah istrinya siapa, suaminya siapa. Jadi menemukan nama suami sebagai pengenal, begitu ya, agar tidak tertukar itu boleh-boleh saja. Atau kemudian menyebut nyonya Budi, misalkan nyonya Udin, itu juga boleh. Kita melihat di ayat Al-Quran Allah menyampaikan kalimat imro'atu Imron untuk menyebut istrinya Imron, imro'atu Imron. Nah, istrinya Imron, wanitanya Imron. Kalau kurang terjemahkan ayat nama imro'atu Imron, nyonya Imron, nyonya Imron. Jadi itu, nah, kita kembalikan keterangan ini bukan berkaitan dengan menempatkan nama suami di belakang nama istri sebagai pengenal, bukan. Tapi larangannya itu berkaitan dengan menisbatkan anak, menasabkan anak bukan kepada ayahnya yang asli. Ini larangannya. Nah, kemudian di ayat ini disifati
baginda Rasulullah itu sebagai pahlawan Nabi, dan ini yang diangkat oleh Syekh Salim dalam sholawatnya dalam rangkaian pembukaan kita sahurnya. Nah, selanjutnya kemudian ini ya tidak diungkap oleh Syekh Mahmud di sini, dan ada keterangan lain dari para ulama kenapa ada sholawat. Selalu para ulama terdahulu itu Bismillah, Alhamdulillah, kemudian sholawat. Nah, salah satunya merujuk kepada surat Al-Insyirah wa rafa'na laka dzikra. Nah, Allah telah mengangkat sebutan Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad, yang sebagian para ulama tafsir itu mengatakan bahwa yang disebut Allah mengangkat nama Nabi Muhammad itu adalah menggandengkan nama Nabi Muhammad kepada nama Allah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tidak sah syahadat asyhadu alla ilaha illallah saja kalau tidak disertai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini jadi satu paket. Itu Nabi Muhammad harus disandingkan bersama dengan Allah. Tidak cukup iman asyhadu alla ilaha illallah tanpa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini nama Nabi Muhammad diangkat oleh Allah. Warfa'na laka dzikra. Dan juga kemudian para ulama yang mereka setelah memuji Allah juga bersolawat kepada Nabi. Ini jadi satu paket, katanya begitu. Ini jadi satu paket. Kondisinya seperti itu. Terus selanjutnya wa alihi, dan juga salawat salam itu semoga tercurah kepada keluarga Nabi Muhammad. Siapa yang termasuk dalam keluarga Nabi Muhammad? Nah, kita lihat keterangannya. Keluarga Nabi Muhammad itu Banu Hashim adalah dari kalangan Bani Hashim, dari kalangan Bani Hashim. Wa Banu Muthalib, dan keluarga Bani Muthalib. Jadi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Di hadits Jabir bin Ma'an, karena hadis dari sahabat Jabir bin Ma'an radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, marfu'an, yang hadisnya hadis marfu. Jadi kita mengingat kembali yang kemarin hadis itu ada hadis marfu, ada hadis mauquf, ada hadis maqtu. Kalau di antara maknanya, kalau hadis marfu itu hadis yang riwayatnya terus tersambung sampai baginda Nabi Muhammad SAW sanadnya. Kalau hadis mauquf itu riwayatnya sampai sahabat, tidak sampai Nabi Muhammad. Kalau maqtu sampai tabi'in, tidak sampai kepada sahabat. Nah, ini hadisnya marfu, berarti sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Hadisnya apa? Innama Banu Hashim, sungguh Bani Hashim, wa Banu Muthalib, dan Bani Muthalib, syai'un wahidun, adalah sesuatu yang adalah jadi satu kesatuan. Bani Hashim dan Bani Muthalib itu satu kesatuan. Ini keluarga Nabi Muhammad. Lamun di ulama sok aya naon namanya teh keluarga jaga binatang. Keluarga sastra negara, keluarga gitunya sertanya gitu. Nah, ini Banu Hashim, Bani Muthalib, itu keluarganya Nabi Muhammad SAW. Orang juga, sahabat juga menyampaikan walam yuksa, dan tidak dibagi Bani Abdi Syam untuk Bani Abdi Syam, wali Bani Naufal, dan juga kepada Bani Naufal dari al-khumusi, dari pembagian khumus. Kama kusima, sebagaimana dibagi di Bani Hashim untuk Bani Hashim,
wa bani mutawwidi dan bani mutawwid. Ini berkaitan riwayat tentang adanya hukum humus. Humus itu berkaitan dengan adanya ya secara umum gitu ya, berkaitan dengan pembagian ghanimah atau pembagian rampasan perang. Bagaimana pembagian rampasan perang ini? Ada pembagian 5, disebutnya humus, seperlima, untuk siapa seperlima, untuk siapa seperlima, untuk siapa seperlima, itu humus. Nah, kalau di kalangan mayoritas ahli fikih, ahli fikih, kalangan ahli sunnah wal jamaah pada masa lalu, humus itu hanya berkaitan dengan ghanimah, rampasan perang. Tapi di kalangan Syiah, humus itu tidak hanya berkaitan dengan rampasan perang, tapi juga berkaitan dengan beberapa hal yang lain yang ini kemudian dijadikan dasar pajak. Gitu. Oh, kenapa kemudian ada pajak? Nah, kajiannya itu dari humus. Maka ada pajak sampai berapa? 20% misalkan dan lain-lainnya, itu kajiannya dari kalangan Syiah diantaranya melalui fikih tentang humus ini, Jadi ya itu nanti itu humus saja. Kita hanya berbicara tentang hadis di sini, masalah humus bercerita siapa keluarga Nabi Muhammad. Karena ada masalah dalam humus itu seperlima yang menjadi hak keluarga Nabi Muhammad. Dan keluarga Nabi Muhammad ini, Bani Hashim dan Bani Muthalib ini adalah kelompok orang yang tidak boleh menerima zakat. Jadi ketika ada zakat dibagikan. Nah, keluarga Nabi Muhammad, Bani Hashim dan Bani Muthalib ini tidak boleh mendapatkan pembagian zakat. Haram. Keluarga Nabi Muhammad ini mendapat bagian zakat. Ini yang disebut keluarga Nabi Muhammad dalam penjelasan saya. Tapi dalam penjelasan yang lain, seperti penjelasannya Syekh Nawawi Al-Bantani, keluarga Nabi Muhammad itu dikaitkan dengan keterangan riwayat Al-Muhammadin kullu tahfiyin, bahwa keluarga Nabi Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang bertakwa, orang keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad. Nah, maka memaknakan alihi di sini dalam sholawat keluarga Nabi Muhammad itu badengan bawa kemana? Badengan bahwa maknanya adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib, keluarga Nabi Muhammad yang tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima zakat, dan makanya kayak Habib betul-betul Habib menjaga ini, mereka tidak pernah menerima zakat karena mereka merasa kami adalah Bani Hashim, kami adalah Bani Muthalib, haram menerima. Ayo, nah ini atau kita memaknakan wa alihi di sini adalah setiap orang yang takwa. Hanya ada ulama yang kemudian mengatakan kalau Bani Hashim dan Bani Muthalib kita tempatkan di urusan zakat, di urusan khusus. Tapi dalam urusan doa itu kita ambil keluarga Nabi Muhammad itu urusan tinggi saja. Sudah gitu ya, sebatas tahun pulang kita sama. Sudah gitu ya, sebatas kita sama. Jadi nah seperti sholawat itu termasuk jenis doa. Jangan alimuhi dia berencana Al-Muhammad bertaklim, keluarga Nabi Muhammad itu semua orang yang bertakwa. Mudah-mudahan orang kacana. Sudah gitu. Jadi wa ala alihi orang kacana ketika kita bersolawat. Maka
silakan. Kita mau mengambil keterangan yang mana? Mau abdi mah koyo kacakata. Ketika ada orang yang bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu ya. Orang kayak kacakata. Tiap sholat kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad dan selanjutnya. Tiap sholat dibaca wa ala ali sayyidina Muhammad. Urang maknakeun wa ala ali teh kudu tahdi. Semua orang yang bertakwa, yang mau melaksanakan perintah Allah menjadi larangan. Sebenarnya ulang kirimkan doa. Kita saling mendoakan di dalam sholat, masalah karena Nabi dan yang lain-lain. Kita mengerti, kita mau kepentingan mana hubungan kayak gitu. Namun dari penting kepentingan mana hubungan. Saya punya kepentingan orang kirim itu di rumah. Lampu lah, ada miring di rumah, lampu. Tapi alhamdulillah ada miring di rumah. Maka memandangkan Abu Muhammad adalah dulu. Selanjutnya wasoh bihi dan semoga sholawat dan salam itu tercurah pula kepada sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi Muhammad itu memiliki 3 syarat. Yang pertama, hidup sezaman dengan zamannya hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat pertama sahabat. Syarat yang kedua, bertemu langsung dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih hidup. Jadi zaman ayat impen kebangsa Nabi Muhammad dari sebelah sahabat karena tidak hidup sezaman dengan zaman hidupnya Nabi Muhammad dan juga tidak bertemu secara langsung. Kemudian syarat yang ketiga dikatakan sahabat itu kalau dia beriman. Pilih gitu. Abu Jahal hidup sezaman secara zaman Nabi Muhammad. Bertemu langsung. Abu Jahal hanya tidak beriman. Jadi jangan disebut sahabat Nabi Muhammad. Yang bertemu sahabat, yang antara sahabat syaratnya yang 3 tadi itu. Hidup sezaman dengan zaman hidupnya Nabi Muhammad, bertemu langsung dengan Nabi Muhammad, dan kemudian tadi. Maka ada orang yang hidup sezaman dengan zaman Nabi Muhammad tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Walaupun beriman seperti Syekh Uwais Al-Qarni. Syekh Uwais Al-Qarni itu hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, beriman tapi tidak sempat bertemu langsung dengan Nabi Muhammad. Nah, Syekh Uwais Al-Qarni ini tidak termasuk sahabat, walaupun beliau dikabarkan oleh Nabi Muhammad sebagai seorang yang istimewa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai Nabi Muhammad beramanat kepada sahabat Umar, kepada sahabat Ali, kalau satu ketika bertemu dengan sahabat Al-Qarni minta didoakan. Luar biasa. Sahabat Umar, sahabat Ali yang itu adalah dijamin ahli surga. Nah, dibiwara juga doa, Syekh Al-Qarni harus statusnya saya sahabat. Saking tingginya derajat kemuliaan Syekh Al-Qarni di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ajma'ina semuanya. Jadi ini sholawat dan salam ini seluruhnya saja disampaikan kepada keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad seluruhnya. Landasannya wahada dan hal ini sholawat dijadikan umum untuk seluruhnya minil intiqahi termasuk melaksanakan liqaulihi ta'ala firman Allah yang Maha Tinggi walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana
wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Jadi ada pada surat Al-Hasyr yang ke-10. Di sini walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yang mereka berdoa, Rabbana ya Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami semua, wa ikhwanina, dan juga bagi saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keadaan beriman. Wala taj'al, dan janganlah engkau jadikan ya Allah fil qulubina, di dalam hati kami, ghillan, ada kedengkian, ada kebencian, lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Ini doa diajarkan oleh Al-Quran, mendoakan semua orang, termasuk orang-orang yang sedang mendahului kita semua. Nih, katanya untuk mendoakan semua orang itu dibahasakan ajmain, seluruhnya. Selanjutnya wala haula, dan tidak ada daya upaya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah, al-aliyyi, yang maha tinggi, al-aliyyi, yang maha agung. Sebagian ulama memaknakan wala haula wala quwwata itu adalah tidak ada kemampuan melaksanakan taat, tidak ada kemampuan menjauhi kemaksiatan, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Membaca la haula wala quwwata illa billah la'alau alifu, mungkin penulis iftaro memilih hadhil hawqalah, ungkapan hawqalah, la haula wala quwwata, disebutkan hawqalah li'azimi fadlihi, karena begitu agung keutamaannya. Kunaon saya saling nabihan kalimat la haula wala quwwata illa billah ini nampaknya karena begitu agung keutamaan dari la haula wala quwwata illa billah. Wa fi dzalika, dan berkaitan dengan keutamaan, keagungan, keutamaan hauqalah, membaca la haula wala quwwata illa billah, hadis, ada banyak hadis. Ayo surah hadis tentang keutamaan membaca la haula wala quwwata illa billah. Mana wae hadisna minha, dari sebagiannya Fafil Bukhari, ada pada Sahih Bukhari. Nomornya enggak dikali dikatanya wa Muslim, dan juga dalam Sahih Muslim. Min hadithi Abi Musa al-Asy'ari, dari hadis yang riwayatnya melalui sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sebagai sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini termasuk orang Yaman, ya, jadi orang Yaman yang kemudian beriman. Saya seorang Quraisy, saya seorang Mekah, saya seorang Madinah, tapi orang Yaman. Marfu'an, hadis oke, marfu' sampai kepada baginda Nabi. Baginda Nabi bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, irji'u, berlaku lembutlah ala anfusikum, terhadap diri kalian sendiri. Fa innakum, sebab sungguh kalian, la tad'una, tidak berdoa, al-soma, kepada yang tuli, wala gha'iban, dan kepada yang jauh atau kepada yang gaib. Walakin, tetapi tad'una, kalian berdoa, sami'an, kepada yang maha mendengar, basiron, dan yang maha melihat. Summa atas, kemudian datang ayat kepadaku, kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari,
wa ana aku dan saya kata dan aku sedang berkata fi nafsi dalam diriku dalam hatiku la haula wala quwwata illa billah. Kalimat la haula wala quwwata illa billah. Faqala ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Fa inna sebab sungguh la haula wala quwwata illa billah itu kandung membahasa Sunda pepernian. Namun pepernian itu si panas lah. Jadi ya bin kunuzil jannati dari simpanannya surga. Jadi la haula wala quwwata illa billah itu kandung bin kunuzil jannah, simpanan surga, harta karuna surga, gitu ya, harta karunia surga. Nah, ini hadis ini riwayatnya itu sebetulnya baginda Nabi dengan para sahabat sedang dalam perjalanan pertempuran, berangkat pertempuran, naik bukit, turun ke jurang, terus dalam perjalanan pasukan. Dalam perjalanan pasukan ini kemudian membaca tasbih Allah Akbar, subhanallah dalam perjalanan. Nah dalam perjalanan ini membaca takbir seperti itu, takbir nggak gogorokan, gabungan gogorokan. Nah takbir gogorokan ini ditegur oleh baginda Nabi, ayyuhannas irbimu ala anfusikum, wahai manusia sayangi dirimu sendiri. Adalah gogorokan, sayangi diri sendiri. Fa'innakum la tad'una asoma walal iban. Kalian itu tidak berdoa kepada yang tuli. Terkena gogorokan, terkena gogorokan. Ya, karena tidak berdoa kepada yang tuli, malah ibadah, tidak berdoa kepada yang jauh, tidak berdoa kepada yang tuli. Walakin tad'una sami'an basiran. Kalian itu berdoa kepada yang maha mendengar dan yang maha melihat. Sayangi dirimu sendiri dan kenapa gogorokan. Kenapa sayangi diri sendiri? Ya capek dah gogorokan. Sayangi dirimu sendiri dan kenapa gogorokan. Nah ini kan perjalanan pasukan perang. Ada orang yang kaget, bukan tidak boleh berzikir dengan suara, bukan tidak boleh berzikir itu terdengar suaranya, tapi ulah gogorokan. Ini perjalanan pasukan perang, lalu sanes pasukan perang. Termasuk ada si anak-anak Faktemo, ayyuhannas irbi'u ala anfusikum. Isi gogorokan di demo, ayyuhannas irbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asma wala ghaiban fa walakin tad'una sami'an basir. Milih pada kan itu Allah Akbar. Tapi kita gogorokan. Ini riwayatnya. Kisahnya seperti itu. Dan kemudian Nabi menyampaikan kepada sahabat Nabi Musa al-Ash'ari, la haula wala quwwata illa billah. Ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Sebab la haula wala quwwata illa billah itu adalah harta karunnya surga. Harta karunnya surga. Ini satu keutamaan la haula wala quwwata dalam riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Kemudian wahyu Musnad Ahmad. Nah, dalam Musnad Imam Ahmad nomor 3 wasohi Ibnu Hibban dan kitab Sahih hadis Sahih karya Imam Ibnu Hibban min hadis Abi Ayyub
dari hadis yang melalui sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Sebuah anak Ibrahim alaihi salam, sungguh Nabi Ibrahim alaihi salam telah bersabda lalu kepada Nabi Muhammad, Lailatul Isra'i, pada malam Isra dan Mi'raj. Jadi waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad, apa yang disampaikan, mur ummataka, perintahkan umatmu fayu'tiru min wirasil jannah, untuk memperbanyak dari wirasul jannah. Fa inna turbatuha, sebab sungguh tanahnya itu thayyibatun, begitu bagus dan wangi. Saya bisa tanam nanti. Wa arduha, dan buminya itu wasi'atun, begitu luas. Jadi ulah hariwang surga teh beureum. Ulah hariwang tegak. Jadi urang ajakan we sadaya jalmi urang ke surga gitu nya. Ulah non abdi we ke surga batur mah ulah non beureum. Jadi si beureum di surga ulah gitu nya. Da surga mah tegak. Surga itu begitu luas, mau tidak akan sempit, tidak akan sempit. Jadi kurang ajakan, kita ajak semua orang itu masuk surga. Nah, kemudian kalau bersabda, mana Rasulullah, apa yang disebut Rasulullah nanti? Pertanyaan kepada Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim menjawab, la haula wala quwwata illa billah. Jadi Rasulullah itu la haula wala quwwata illa lama kurang dari Rasul kepelakan. Jadi kepelakan surga memang satu la haula wala quwwata illa billah. Ayeuna kurang da ari bade kepelakan melah pare, melah sayur gitu nya, melah naon tanahna teh keur bae batur melah 100 hektar gitu nya. Melapak coy, melah tapi nanti melah sayuran, melah buah, kurang oke, kurang pepelakan. Tapi di mana? Di surga pepelakan. Intinya kurang la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa pepelakan apa yang tahu sebagai pepelakan surga. Wa kharajul fi sahihi lil albani. Sahih situ la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selesailah muqaddimah kita, pembukaan kitab Safinatul Najah. Kita masuki bahasan pertama, faslun. Nah, kalau dibahasakan faslun hari ini kita hiji pasal. Bahasa ayat mau berlari kepada menjelaskan faslun, udah lepas di alun-alun. Ayat itu faslun udah lepas di alun-alun. Ayat faslun ini satu pasal. Pasal pertama, arkanul Islam. Ada pun rukun Islam, khamsatun, ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama adalah bersaksi bahwa sungguh tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan bahwa sungguh Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamus sholati, dan menegakkan sholat. Wa ita'uz zakat, dan mengeluarkan zakat, membayar zakat. Wa shaumu Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa hajjul baiti, dan berangkat ibadah haji ke Baitullah. Man, untuk orang istaqorat yang mampu ilaihi ke Baitullah sabilan
di jalannya. Ini dari rukun iman yang 5, Islam yang 5, yang satu yang terakhir ini bukan untuk semua, tapi khusus bagi mereka yang mampu untuk berangkat ke sana. Yang termasuk ayeuna pejabat ayeuna mungkin mampu nanti masuk kuota, sudah keluarga kan semua bisa hanya kuota atau dia hanya bisa sekian orang dan sekian orang, biasanya termasuk kuota. Pas saya panggilan, nah ini dari mana? Geni rukun Islam ayat 5 di mana dasarnya? Dari mana dasarnya ada rukun iman ini? Kita lihat keterangannya li hadits Ibnu Umar, dari hadis riwayat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi. Indal Bukhari, menurut riwayat Imam Al-Bukhari, wa Muslim, dan juga menurut Imam Muslim. Pada marfu'an, hadisnya marfu sampai kepada Nabi Muhammad. Hadisnya bunyal Islam, dunia ditegakkan apa al-Islam, Islam ala khamsin, berfondasi kepada 5 hal. Ditegakkan Islam itu berfondasi pada 5, berpijak pada 5. Apa? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa iqamus shalah. Yang keduanya menegakkan sholat, wa ita'uz zakat. Yang ketiganya mengeluarkan zakat, wal hajju. Yang keempatnya haji, wa shaum Ramadan. Dan yang kelimanya puasa bulan Ramadan. Ini hadisnya. Namun jika urutan berapa dia haji riwayatnya kaopan, riwayatnya kaopan. Tapi mungkin ada riwayat sanes, anu haji riwayatnya kelima. Yang terpilih ayat anu rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. So, isi ayat anu rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, haji, zakat, haji, puasa, so. Karena kayak anu riwayat di rumah haji kaopan, ternyata disebut tidak riwayat kaopan. Nah, ini dasar di mana yang menjadi dalil kenapa para ulama mengajarkan rukun Islam. Dan kalian di mana dasar kalian dasar rukun Islam. Kemudian waroma dan meriwayatkan siapa muslimun imam muslim di sahih dalam sahih, dalam kitab sahihnya nomor 8. Wabiyuhu, dan juga pula selain imam muslim, ada imam Tirmidzi, makanya yang meriwayatkannya min hadits Umar, dari hadis sahabat Umar, riwayatnya dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Lamun anu tadi manti sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah putra Umar. Nah hadis itu ayat mana? Di rumah tirah mana? Tadi pada lakukan putrana, ayat memang lakukan ramana langsung. Nah tapi dua anak Abdullah dan Nabi Umar sama-sama sahabat dan tepat langsung serta Nabi. Dan sahabat Umar menyampaikan kisah Imam Jibril dalam kisah kedatangan malaikat Jibril. Dan riwayat hadisnya cukup panjang. 7 hari para sahabat sareng Kanjeng Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul. Saat itu datang orang yang tidak dikenal, gagah, bajunya begitu putih, rambutnya hitam, dan tidak dikenal siapa, dan juga tidak nampak di tubuhnya itu bekas perjalanan jauh. Dalam apakah hari dirinya kurang Madinah berkenal,
saha berarti orang jauh gitu. Tapi mau disebut orang jauh, kita acuh nanti ayat puncak, ayat berkebun, boleh sampai tempat bersih. Dan itu menimbulkan heran di para sahabat berkata. Singkat cerita di akhirnya setelah orang itu pergi lagi, oleh baginda Nabi baru dijelaskan anak berkaitan malaikat Jibril. Nah, saat ketika malaikat itu Jibril itu datang, terjadi dialog, ayat obrolan dengan baginda Nabi. Wafihi dan dalam hadis itu anna Jibril qala, sungguh malaikat Jibril berkata, bersabda di Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril itu? Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhir beritahukan kepadaku anil Islam, tentang Islam. Jadi malaikat Jibril dan harus bahasa Brahma kanjeng Nabi wahai Muhammad, anil Islam naon. Gitu lah, lamun Brahma gitu. Dan tadi oke zaman akhirnya, namun asal apa itu Islam? Mana dia? Dia bingung-bingung. Jangan bingung-bingung. Jangan Islam adalah sebuah sistem yang begitu gitu. Jangan bingung-bingung. Dan hari Islam balas hadis ini. Apa jawaban baginda Nabi kepada pertanyaan malaikat Jibril? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, al-Islam. Islam itu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu bersahadat, bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa tuqimas sholata dan menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakata dan membayar zakat, wa tasuma Ramadan dan berpuasa bulan Ramadan. Ini puasa teh kaopat jadinya wa tasuma Ramadan dan puasa bulan Ramadan, wa hijjah wa ita dan berangkat haji ini statota ketika engkau mampu ilaihi ke Baitullah sabilan di jalan. Jawaban ini kalau malaikat Jibril berkomentar sholat tak engkau benar. Nah di riwayat nama sahabatnya heran, engkau naros tapi teras menyebut engkau benar. Si kamu kayak puji kamurin. Kalau dari aku kata dia betul. Si kamu kan memang gurunya baginda Nabi Muhammad malaikat Jibril. Karena petunjuk-petunjuk dari Allah datang kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kata dia bahwa malaikat Jibril terus, tapi kemudian sodakta, kau benar. Kata Nabi Muhammad. Nah awalnya sebelum oleh Nabi Muhammad dijelaskan akhirnya yang datang ke Jibril, sahabatnya tidak banyak. Saya jawab, heran. Al-Haditha lanjutkan hadisnya, maka dibaca hadisnya setelah cekap panjang. Oleh Syekh Mahmud di sini disampaikan hadisnya sebagian saja. Kenapa? Karena ini yang berkaitan dengan rukun Islam. Yang berkaitan dengan rukun Islam. Yang terpokoknya naros rukun Islam sabaraha 5. Mana dasarnya kajian hadisnya. Ini dasarnya. Justru ayat menaros hari Islam tenaon tos maner we rukun Islam dia. Terkadang ribet sebagaimana baginda Nabi ditanya oleh malaikat Jibril. Terkadang ribet, oh bingung, naon atuh Islam teh. Terkadang ribet. Satu pasal selesai tentang rukun Islam. Nah, cara apa rukun Islam terus apa kita berapa ke berapa apa? Berapa apa? Jadi mereka paminten pilih kapal diajarkan terus namun kurang ninggalian hadisnya waktu kurang kali kurang belajar rukun Islam di kapal tapi diajarkan terus diwatosan mana dalilnya cara kurang bacaan sasaran dia bening dalilnya bertentang rukun Islam. Selanjutnya faslun satu pasal
arkanul iman. Adapun rukun iman, sittatul adalah ada. Nah, kita juga sudah tahu rukun iman. Nah, itu bahasa arkan di bahasa Arab itu bentuk jamak di rukun. Rukun itu bentuk tunggal. Jamakna arkan. Jamakna arkan di bahasa Arab. Kalau orang berbiasa rukun iman, dalam atos itu. Seperti Robi arkan iman ya namanya gitu ya. Benar-benar sudah jamak ternyata atos gitu ya. Atos. Dan bahasa kita sedang menggunakan bahasa rukun iman, menggunakan bentuk tunggal. Mana saja rukun iman yang 6 itu antuk minabillah, bahwa engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada seluruh malaikatnya Allah, wal kutubihi, dan kepada seluruh kitabnya Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wabil qadari, dan kepada ketentuan Allah, khairihi, qadar yang baik, wa syarrihi, maupun yang buruk, minallahi ta'ala, adalah dari Allah. Jadi apapun yang terjadi di alam ini, dan itu adalah dari Allah. Mana dasarnya, mana dalilnya rukun iman teh? Para dan sudah meriwayatkan Muslimun, Imam Muslim di Sahih, dalam hadis sahihnya, dalam kitab Sahih yang disusun oleh Imam Muslim, Ghairuhu, dan selain Imam Muslim seperti Imam Tirmidzi, min hadis Umar radhiyallahu anhu, dari hadis yang melalui riwayat sahabat Umar radhiyallahu anhu, fil qissati maji Jibril, dalam kisah kedatangan malaikat Jibril wasu'alihi, dan pertanyaannya. Dan hadisnya masih sami secara hadis menurut Islam tadi, satu rangkaian gitu ya, masih satu rangkaian. Wafihi, dalam hadis itu anna Jibril qala, bahwa malaikat Jibril bertanya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Akhbirni, beritahukan kepadaku, anil imani, tentang iman. Dan orang menaruh kanjeng Nabi, namun hari iman teh atuan dosa abdi. Ini pertanyaan malaikat. Qala, baginda Nabi menjawab, antum minabillah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada seluruh malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kepada seluruh kitabnya Allah, wa rusulihi, dan kepada seluruh rasulnya Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman kepada qadar, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Ini jawaban Nabi. Olah malaikat Jibril menjawab lagi, sodakta, oh benar. Benar Allah. Dan malaikat Jibril al-haditha, terakhir hadis nasab, tinggal teras nama dina naon dina sampai muslim. Nah, tinggal kelengkapannya. Ini juga, jadi kalau kita ditanya tentang apa itu iman, tidak usah kita bingung-bingung. Apa itu iman? Ya sudah, kita jawab saja. Iman kepada Allah, kepada seluruh malaikat, kepada seluruh kitab, Allah, kepada seluruh Rasul Allah, kepada hari akhir, kepada qadar, kepada sebagaimana ketika Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril. Lalu pada saran itu al-hadis terus ke hadisnya tinggali atau kumaha panjangna gitu hadisnya ye lawan hadisnya panjang nama. Nah setelah malaikat Jibril itu bertanya tentang iman dan Islam, nah, ayat riwayatna pertanyaan iman gelar teras Islam, ayat pertanyaannya Islam gelar teras iman. Riwayatna Tawis, riwayat Imam Muslim, sareng Imam Tirmidzi ayat terbuka. Ada beda dua. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya apa? Nah, yakni anil ihsan. Apa itu ihsan? Beritahu kepadaku tentang ihsan. Ihsan itu Nabi Muhammad
menjawab anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau langsung menyaksikan Allah, mengenali Allah, berhadapan langsung. Fa'in lam takut tarahu, apabila engkau belum mampu beribadah seperti itu, seperti berhadapan langsung dengan Allah, fa'in nahu yarah, beribadahlah dengan keyakinan bahwa Allah melihatmu. Dan ini insan. Atau kemudian para ulama insan itu diberi istilah ayat martabat kedua, martabat kasih di musyahadah. Martabat musyahadah apa? Beribadah seperti berhadapan langsung dengan Allah. Itu martabat musyahadah. Martabat anu kedua ayat martabat muraqabah. Beribadah dengan keyakinan diawasi, dilihat langsung oleh Allah. Karena ada dugi kemana enggak? Dugi karena muraqabah saya, atau biasa dugi karena musyahadah langsung saya. Maka ini 3 pertanyaan malaikat Jibril yang ini kemudian oleh para ulama disebutnya dengan rukun agama. Rukun agama dan iman, Islam, ihsan. Dari iman, Islam, ihsan. Dari iman, Islam, ihsan kemudian disusun ilmu oleh para ulama untuk belajarnya. Muncul ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. 3 ilmu berkaitan 3 rukun agama. Maka para ulama menyampaikan ini 3 ilmu fardu ain. Karena saya diajar tentang ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Ini termasuk ilmu yang fardu ain, wajib kepada semua. Nah, setelah bertanya tentang ihsan, malaikat Jibril juga bertanya tentang kapan itu kiamat di rangkaian hadis. Dan ketika ditanya kapan itu kiamat, Nabi Muhammad menyampaikan yang bertanya dan ditanya sama-sama tidak tahu. Jangan kan kiamat mah itu rahasia Allah. Maka lamun ayeuna jaman ayeuna soal nyuwatkeun kiamat bakal terjadi 2012 bulan 12 tahun 2012 dan gitu ya bahasa kita udah dibuat saya. Kita tidak mengatakan wallahu a'lam. Jangankan kita, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad tidak diberitahu kepastian tentang kiamat. Pas-pasan kita ayat riwayat sudah hari Jumat Jumat mana Allahu a'lam. Ada yang meriwayatkan nanti usia umat Nabi Muhammad itu tidak akan lewat 1500 tahun. Akhirnya itu 1442 Hijriah atau 1000 tahun dari Allahu a'lam. Kiamat sebelum tahun 1500 Hijriah Allah. Tapi kalau ada orang yang berani memastikan kiamat akan terjadi tahun sekian atau tahun, kita hanya menyampaikan jangan melebihi Nabi Muhammad. Jangan melebihi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menyampaikan tidak tentang kepastiannya. Yang ada Nabi Muhammad hanya menceritakan tentang ciri-ciri yang akan terjadi di dunia ini mendekat ke terjadinya kiamat. Bakal ada kejadian kondisinya seperti itu. Berkaitan dengan kiamat itu, jadi kita harus hati-hati. Nah, habis kita medsos saya wawannya ada lebihan Nabi Muhammad menyebutkan kiamat akan terjadi maksudnya akan terjadi teori. Dan ternyata Al-Baqarah 12 Desember tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 kan ternyata terjadi. Tapi keayonan itu acan kiamat saya kan gitu. Ya acan kiamat itu tahun 2020 tahun ini tahun 2018 saya dibuat. Wah, ciri kiamat sudah muncul.
karena kemarau panjang, bukankah akan terjadi kemarau 3 tahun sebelum kiamat? Nah, kemaraunya sudah dimulai, berarti 2018 ayatnya gerang hujan. Cantik lu tahu. Maka pengalangan Nabi Muhammad, pengalangan mereka dan mungkin yang akan pertama tahu nanti terjadinya kiamat siapa? Malaikat Israfil. Ketika Allah menurunkan perintah malaikat Israfil tiup sangkakala, tiup trompet penanda hari kiamat. Tiup trompet, trompet sangkakala, trompet yang dipegang malaikat Israfil tiup kiamat. Maka ada saudara dari itu saya tahu malaikat Israfil tolong diajak tahun baruan. Diajak tahun baruan. Israfil sedang dia. Udah di sini tahu kayak kiamat aja dia. Tolong diajak lah sudah gitu. Tolong diajak. Ya tahu gitu. Nah itu panjangan dan selanjutnya hadisnya lebih panjang itu malaikat Jibril juga bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ciri-ciri kiamat. Nabi Muhammad menyebut dalam riwayat hadis itu beberapa ciri kiamat kepada itu setengah genap ini. Biasanya terus ada menjelang maghrib sampai 2 pasal 25, pasal 29. Selanjutnya pasal yang mengatakan adalah makna kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah kan makna apa makna dari la ilaha illallah? Insyaallah semoga kita diberi usia oleh Allah, kita bisa membacanya pada kesempatan selanjutnya di hari-hari yang akan datang. Kurang terkeras diri kita sabina dan cakap kita Allah Taala bisawab. Kurang raskir berikan pesan maghrib, kurang istighfar, kurang salawat Yakutiyah, kurang salawat Yakutiyah. Kurang berikan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nawaitu biridho illahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa ila hadrati Syekh Abdul Hasan Masali Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan liman ajazani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa li walidayya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan lil syiqaqi asrarikal jabarutiyyah wa huwa yaqutul ahadiyyah ilatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan lil syiqaqi asrarikal jabarutiyyah wa huwa yaqutul ahadiyyah ilatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan lil syiqaqi asrarikal jabarutiyyah wa huwa yaqutul ahadiyyah ilatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan lil syiqaqi asrarikal jabarutiyyah wa huwa yaqutul ahadiyyah ilatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan lil syiqaqi asrarikal jabarutiyyah wa huwa yaqutul ahadiyyah ilatillah. Allahumma
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyyah fahuwa yaqutatu ahadiyati dzatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyyah fahuwa yaqutatu ahadiyati dzatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyyah fahuwa yaqutatu ahadiyati dzatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyyah fahuwa yaqutatu ahadiyati dzatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyyah fahuwa yaqutatu ahadiyati dzatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyyah fahuwa yaqutatu ahadiyati dzatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyyah fahuwa yaqutatu ahadiyati dzatillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi kirimani wa hidayah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sholli ala kulli niyatin wa hajatin salihah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nastauda'naka ma 'allamtana farudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Allahumma inna nas'aluka quwwata wal istiqamata wal istita'ata wal kifayata fil ta'ati wal ibadah khususan fi Ramadan wa na'udzubika min kulli musibatin wa syiddatin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.